Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Ramadan yang pertama para santri, ini ada informasi ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah pernah mengatakan kana idaro al-hilal. Ketika pada saat Rasulullah ini melihat hilal, melihat bulan, pergantian bulan di bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan, qala, maka Rasul itu mengatakan, berdoa, Rasul berdoa kepada Allah. Apa yang doanya Rasul apa? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Ini doanya Rasul pada saat menjelang atau ketika sudah melihat hilal. Rasul mengetahui apa, berdoa, ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami, wal imani, dan keimanan, wal salamati, dan berikanlah keselamatan atas kami tentang dalam agama Islam. Rabbi, doa Allah, wa rabbuka, Allah adalah Tuhan kami. Nah, berarti para santri ketika pada saat yang dilakukan Rasulullah pada saat menjelang atau melihat hilal, berarti sekarang ini Kanjeng Nabi mengatakan berdoa seperti itu, memohon kepada Allah supaya Allah memberikan keberkahan, berarti di bulan suci Ramadan ini mempunyai keagungan, mempunyai keutamaan yang luar biasa di antara bulan-bulan yang lain. Maka ketika kita sudah tahu bahwa berarti Rasulullah mengatakan meminta keberkahan di bulan ini, berarti bulan suci Ramadan ini mempunyai keberkahan yang luar biasa. Makanya saking berkahnya ya, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Saking menunggunya, di bulan Rajab saja sudah berdoa. Apa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Rajab, wa baligna, saking rinduna, saking dinantinya Kanjeng Nabi mengajarkan 3 bulan sebelumnya untuk berdoa. Agar apa? Agar disampaikan di dalam bulan suci Ramadan. Wa baligna, dan sampaikanlah kepada kami itu bulan suci Ramadan. Makanya disebut bulan Rajab, kata para alimil ulama, bulan Rajab itu sama halnya disebut bulannya Allah. Bulan Sya'ban itu disebut juga bulan apa? Bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bulannya suci bulan Ramadan ini itu juga kata para alim ulama disebut bulannya umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kita. Kenapa bulannya umatnya Kanjeng Nabi? Karena segala aktivitas di bulan ini adalah semuanya berlipat gandakan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Kalau kita yakin. Maka Ustaz sudah katakan kemarin, ya, diantaranya para alimul ulama mengatakan, menistilahkan bahwa bulan suci Ramadan juga disebut juga syahrul tarbiyah. Betul tidak? Ya, pertama disebut syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa disebut bulan pendidikan? Karena di bulan Ramadan ini kita diatur segala-galanya. Kalau biasa kita makan jam 7 pagi, ini kita makan jam 3 malam dini hari. Kalau biasa kita makan misalkan di siang hari, kita makannya berbukanya itu ketika pada saat terbenamnya matahari. Ini adalah bentuk pendidikan. Yang biasa kita marah-marah, yang biasa kita misalkan riba, dengan sendirinya kita dituntut oleh Allah untuk apa? Untuk supaya kita tidak bergibah. Kalau yang suami istri misalkan biasa hubungan suami istri di siang hari misalkan,
Ia diatur di malam hari. Ini kalau laki-laki. Itu yang sudah suami istri. Ini berarti pendidikan, bulan pendidikan untuk supaya kita menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Yang ngerti dari tujuan, yang ngerti dari jati diri kita sendiri. Ini maka disebut kata para alim ulama syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Ada juga ulama mengatakan bulan Ramadan selain bulan tarbiyah juga mengatakan bulan jihad, syahruz jihad, bulan itu bulan perjuangan. Apa yang harus diperjuangkan? Tentu memperjuangkan hawa nafsu. Hehehe. Ada yang di dunia ini yang paling serem ada? Ustaz tanya, yang paling serem di dunia ini apa? Yang paling serem di dunia ini apa? Jin. Wah. Yang paling menakutkan di dunia ini apa? Mertua. Mertua. Si kasihan nyawa mertua. Si kawin ya. Jin, setan yang paling ada, ternyata ada di dunia ini yang paling menakutkan, yang paling serem, yang paling apa? Berbahaya. Ternyata yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimiliki oleh kita. Manusia punya hawa nafsu? Jin punya hawa nafsu? Malaikat punya hawa nafsu? Tidak. Ya, kan sudah dikisahkan bahwa dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat, ya, para sahabat berperang dengan Rasulullah. Para sahabat ini mengira ini adalah perang besar, menganggap memang pada saat itu ketika peperangan perangnya perang besar, sehingga salah satu sahabat itu mengatakan ini perang besar, ini perang besar. Kemudian Kanjeng Nabi mendengar itu teriakan sahabat yang mengira perang itu perang besar. Apa ya? Dihampirilah sahabat itu oleh Rasulullah, ditanya, kenapa engkau mengatakan ini perang besar? Iya, memang ini perang besar ya Rasul. Bukan, kata Rasul, ini bukan perang besar para santri. Ini bukan perang besar. Lantas apa? Sahabat mengatakan, lantas apa yang dimaksud perang besar itu? Ternyata yang Rasul mengatakan yang dimaksud perang besar ini adalah perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Kan kita sudah sepakat, sudah yakin bahwa apa? Bahwa di dalam keterangan, ya, di dalam keterangan setan-setan itu dibelenggu pada saat bulan suci Ramadan. Setan-setan, kenapa masih banyak orang yang maksiat di bulan Ramadan? Pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang bermaksiat di bulan suci Ramadan? Banyak yang tidak berpuasa, tidak taat kepada Allah. Katanya setan-setan dibelenggu. Nah, ini perjawabannya bukan setannya yang mengganggu, tapi tangkurak sia yang tidak bisa melawan hawa nafsu. Paham tidak? Ilustrasinya gini aja, gampangannya gini nih. Kan saya sudah nyontoin ilustrasi seperti ini. Ketika melawan hawa nafsu, antum secara logika jam 1 siang, malam, jam 1, jam 2, antum ke Cibodas, berani apa tidak? Berani apa tidak? Nggak takut setan? Nggak takut binatang buas? Tidak. Itu kalau sudah hawa nafsunya pengen kabur, pengen melanggar, ya kan? Secara logika mungkin kalau yang cerdas mau Ustaz juga takut sendirian. Sekelas Ustaz juga kalau malam-malam jam segitu takut misalkan ketemu jin, takut misalkan ketemu ular. Tapi karena saking hawa nafsunya pengen langgar, pengen ngerokok misalkan, pengen melanggar aturan pondok, sehingga ketakutan itu semua sirna. Betul apa tidak? Ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya.
dikalahkan dengan hawa nafsu, pengen melanggar. Ini berarti yang sak di dunia ini yang paling berbahaya, yang paling menakutkan itu adalah hawa nafsu. Maka bulan suci Ramadan itu juga disebut bulan syahrul jihad, bulan perjuangan. Apa yang harus diperjuangkan? Takjil hidang. Apa yang harus diperjuangkan? Yang harus diperjuangkan apa? Hawa nafsu. Tentu hawa nafsu yang apa? Hawa nafsu yang, awas, hawa nafsu itu tidak semua hawa nafsu jelek. Tidak semua hawa nafsu itu jelek. Ada berapa hawa nafsu itu dulu Ustaz? Ada 3. Yang pertama nafsul ammah. Nah, ini yang jelek. Nafsul ammarah itu apa? Nafsu mengajak ke sifatnya harus diapain? Nafsul ammarah harus dilawan. Yang kedua ada nafsu apa? Lawamah. Apa itu sifat nafsul lawamah itu? Menuju ke sifatnya apa nafsul lawamah? Harus contoh nafsul lawamah gini. Ini teh mending cari takjil atau mending ngaji. Nah, ini kerenteg hati, koreksi diri, mengkoreksi diri sendiri. Ya, mengkoreksi diri sendiri ini ya, itu adalah salah satu ciri dari nafsul lawamah. Sifatnya wajib diikuti. Ini teh mending beli apa, cari takjil apa mending ngaji, mending tidur apa mending ngaji, ngaji saja aja supaya dapat Nah, ketika kita mengikuti kerenteg hati, kritikan hati diri kita sendiri bukan orang lain, ketika kita ada seperti itu kita ikutin. Itu nafsul lawamah. Yang ketiga nafsul apa? Mutmainnah. Ya ayyuhalladzina ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu nafsul mutmainnah, nafsu yang tinggi. Yang kedua disebut syahrul jihad. Ada juga para alim ulama mengatakan syahrul Quran. Yang ketiga itu disebut juga ada namanya bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Ramadan itu syahrul Quran? Karena di bulan suci Ramadan itu apa namanya, ada yang namanya peristiwa nuzulul Quran. Ingat para santri, dalam hadis mengatakan ya Sayyidina Ali mengatakan, ada keterangan ya, ketika kita membaca Al-Quran dalam sholat, maka ganjarannya itu dalam sholat, dan sholatnya itu berdiri, itu ganjaran satu hurufnya itu diganjar 50 kebaikan. Ketika sholat, baca Al-Quran di dalam sholat, dan sholatnya itu ketika sholatnya sambil duduk, maka pahalanya itu satu hurufnya 25 kebaikan. Dan ketika kita pada saat membaca Al-Quran satu huruf di luar sholat dalam keadaan berwudu, maka pahalanya itu satu huruf 10 kebaikan. Maka ketika kalian, dalam hadis mengatakan ya, Rasul mengatakan ketika kalian mengucapkan atau membaca Al-Quran alif lam mim, alif lam, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu bukan berarti satu huruf, yang satu huruf itu semuanya berarti 30 kebaikan. Itu dalam Al-Quran. Ini ketika kita baca bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan otomatis. Maka hayu di bulan suci Ramadan kita berlomba-lomba di dalam hal kebaikan. Ini memperbanyak tadarus. Maka di pondok ini kan ya jadi syarat ya, jadi syarat persyaratan perpulangan. Kalau belum pulang, belum menghafalkan Al-Quran, berarti kalian
depending nanti ya pulangnya. Itu seperti itu ya. Jadi masih banyak lagi para santri ya, dari keutamaan yang para alimil ulama, istilah-istilah bulan suci Ramadan ini menandakan bahwa betapa agungnya bulan suci Ramadan. Ada juga syahrul, berapa menit lagi Ustaz ini? Nanti 5 menit kita baca ini ya. 5 menit kita baca amalan yang biasa oleh Rasulullah diamalkan ketika menjelang berbuka puasa. Nanti 5 menit. Nah, terakhir ada apa? Disebut syahrul ukhuwah. Ya, bulan apa? Bulan persaudaraan. Maka Rasul itu ketika di bulan suci Ramadan itu mengajarkan untuk memperbanyak bersedekah, memperbanyak berbuat baik, ya, watawasau bil haq watawasau bis sob, untuk senantiasa saling cinta mencintai, ya, saling peduli mempeduli, jangan saling serakah menserakahi, itu seperti itu ya. Ada juga disebut syahrul ibadah. Tentu bulan suci Ramadan itu adalah bulan ibadah. Yang biasa kita kalau sholat malam itu 2 rakaat, ini sekarang ditambah sholat malamnya itu ada sholat taraweh. Ya Ustaz, di sini mah kenapa 20 rakaat Ustaz tarawehnya, ditambah witir 3 jadi 23. Kelamaan Ustaz, kelamaan. Kan kata Abi kan seperti itu. Kalau sudah terbiasa yang banyak, nanti yang sedikit akan mudah, tidak akan terbebani. Ya, itu seperti itu. Syahrul ibadah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang menghidupkan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang terdahulu. Ya, ada syahrul maghfirah, dakwah, ya, bulan ampunan. Ada juga syahrul kasratud du'a. Lah ini bulan suci Ramadan juga yang terakhir itu disebut juga kasratud du'a, bulan untuk memperbanyak doa. Ulangi sekali lagi, bulan untuk memperbanyak doa. Sekali lagi, bulan untuk Kenapa bulan untuk memperbanyak doa Ustaz? Kenapa nggak di bulan-bulan yang lain juga kita memperbanyak? Spesial. Karena kita sudah yakin Rasul pernah menginformasikan tentang masalah doa ini. Doa yang pas apa? Kata Rasul, salah satu dakwatin, ada 3 soal mustajabatin. Kata Rasul menginformasikan ada 3 doa yang pasti diijabahnya. Ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah. Apa yang pertama? Dakwatul shaimu. Yang pertama dakwatus shaimu, doanya orang-orang yang lagi berpuasa. Lah kenapa Rasul para alim ulama mengatakan bulan suci Ramadan juga istilahnya dakwah bulan syahrul kasratud du'a, bulan untuk memperbanyak doa? Jawabannya itu karena di bulan suci Ramadan banyak orang yang berpuasa, dan ketika orang yang berpuasa itu berdoa, maka doanya pasti mustajabah. Sekali deui, pasti mustajabah. Yang yakin. Apalagi doanya itu ketika menjelang berbuka puasa. Ya, itu yang pertama, dakwatus shaim wa dakwatul musafir. Doanya musafir, orang-orang musafir juga itu juga mustajabah. Yang terakhir, wa dakwatul madlumi, doa-doanya orang yang terdolimi. Maka hati-hati, kalau ada orang yang didolimi, maka itu doanya pasti diijabah. Mintalah kepada orang yang terdolimi. Siapa yang terdolimi sekarang sini? Sofi, doain Ustaz.
Ya, itu doa. Maka hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi. Wallahu a'lam bis.